dia datang ke gereja. Bahkan banyak yang ketika firman Tuhan disampaikan malah bicara dengan teman di samping atau malah main HP. Kita lupa bahwa kita tujuan datang itu berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita. Makanya penting sekali bagi kita paham benar dan mengerti benar apa tujuan kita pergi beribadah. Ya. Dan ketika kita menaikkan pujian dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita, saya latih 2 anak saya untuk setiap hari mereka harus menyembah Tuhan. Waktu bangun pagi harus berdoa. Berdoanya bukan langsung duduk terima kasih Tuhan, bukan. Ya, harus nyanyi lagi, menyembah lagi, lalu berdoa. Ya, ketika awal-awal mereka punya lagu wajib, Bapakku datang, itu awal. Menyembahmu di sini. Jadi setiap sudah duduk lalu menyanyi, yang bungsu bilang ma, langsung syukur Tuhan sudah. Syukur Tuhan itu mereka punya doa. Syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan kami ada sampai saat ini, itu mereka punya doa. Jadi kalau sudah doa langsung mereka syukur Tuhan. Tapi saya langsung nyanyi, Bapakku datang di mana? Jangan menyanyi lain, langsung syukur Tuhan sudah. Saya bilang tidak, menyanyi. Lalu sudah menyanyi, ya. Lalu siangnya juga sebelum tidur saya latih juga untuk harus menyembah Tuhan dulu lalu berdoa, ya. Lalu kalau sudah, ketemu tidur, berdoa dulu, berdoa. Syukur Tuhan tidak, menyanyi dulu. Ya, dia bilang kenapa mesti setiap hari menyanyi lah? Saya bilang selama kamu masih bernafas, kamu bernyanyi. Ya. Kenapa kamu berdoa terus? Karena sudah beberapa hari, beberapa minggu latih terus akhirnya jadi kebiasaan. Kenapa kamu berdoa terus? Karena kalau kamu masih bernafas, itu cuma karena Tuhan. Kalau kamu masih sehat-sehat, keadaan masih baik-baik saja, itu cuma karena Tuhan. Jadi jangan lupa, jangan jadi orang yang tidak tahu diri. Oh begitukah? Iya. Lalu mereka berdoa. Ya, kalau sudah menyanyi habis, saya masuk penyembahan, haleluya, mereka ikut saya. Tapi kalau sudah, kenapa masuk penyembahan? Kalau menyanyi langsung syukur Tuhan sudah. Saya mesti menyembah. Ya, agungkan Tuhan karena waktu ada yang memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan bertahta di atas ada punya pujian penyembahan itu. Ya, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama kita hidup. Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta di atas setiap pujian. Dia tidak bertahta di atas keluhan dan persungutan, perbantah-bantahan. Dia Allah yang bertahta di atas setiap ucapan syukur dan pujian dari umatnya. Makanya kitab Mazmur mengatakan, masuklah ke dalam pelatarannya dengan nyanyian syukur. Nah Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir dari bulan pertama di tahun yang baru ini. Cepat sekali waktu berlalu. Ada banyak hal yang sudah terjadi sepanjang 1 bulan ini, bahkan di tahun yang lalu, ya. Tapi sekali lagi firman Tuhan bilang suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Amin. Orang banyak terjadi celaka itu bukan di jalan yang sempit, justru di jalan tol itu banyak terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena mulus, tidak ada hambatan. Judulnya juga jalan tol, maka pasti tidak ada hambatan, bebas hambatan. Dan justru di tengah-tengah jalan yang bebas hambatan ini banyak orang celaka. Karena apa? Karena kita memang sering lalai kalau situasi baik-baik saja. Kalau keadaan enak-enak saja kita suka lupa, lalai. Manusia suka terlena, ya. Seringkali kita terlena, makanya jatuhnya manusia kebanyakan itu karena kerikil-kerikil kecil, bukan karena batu yang besar. Bukan karena hal-hal yang terlalu besar. Makanya di awal tahun kemarin kita sudah sama-sama belajar. Ya, ada undangan dari hikmat, ada undangan dari kebodohan. Hikmat menyediakan hidangan hikmat, kebodohan menyediakan jamuan kebodohan. Biasanya kalau kita pergi ke pesta perjamuan, ya, ada meja-meja jamuan. Ya, kalau ada 2 meja, maka masing-masing ada jamuannya. Di meja ini mungkin ada jamuan untuk orang Kristen, di meja sebelah ada jamuan untuk orang non-Kristen.
Ya, seperti itu, masing-masing menyediakan jamuannya. Nah, awal tahun di ibadah yang kedua saya sudah pernah membahas firman Tuhan ini. Amsal 9 ayatnya yang ke-5. Amsal 9 ayatnya yang ke-5. Amsal 9 ayatnya yang ke-5. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Amsal 9 ayatnya yang ke-5. Pada hitungan yang ke-3 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 6. Buanglah kebodohan, maka makan hidup, dan ikutlah jalan. Iya, amin untuk firman Tuhan. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Saudara, kita lihat, kita dihadapkan dengan undangan dari meja kebodohan dan undangan dari meja hikmat. Hikmat memanggil, marilah, makanlah, minumlah jamuan yang telah kusediakan. Kebodohan juga memanggil, marilah makan dan minumlah jamuan yang telah kupersiapkan. Hidup kita berhadapan dengan pilihan dan pilihan. Apa yang kita alami hari ini, keadaan kita hari ini merupakan pilihan keputusan kita di masa kemarin. Ya, 365 hari sudah berakhir, bahkan Januari sudah hampir berakhir. Di meja jamuan manakah kita lebih sering menghabiskan hidangan yang disediakan? Hidangan kebodohan ataukah hidangan hikmat? Bagaimana kita mengukurnya? Lihat firman Tuhan, bagaimana buah-buah kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan menghadapkan dua pilihan dalam Ulangan 28. Mau pilih berkat atau kutuk, hidup atau mati. Kalau mau pilih berkat, jalannya harus dengar baik-baik firman Tuhan dan setia melakukannya sepanjang kita hidup. Tapi kan orang suka pilih berkat, tapi jalan yang dipilih jalan kutuk. Maunya berkat, maunya kehidupan kekal, tapi tidak mau dengar baik-baik firman Tuhan dan tidak mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Tidak bertobat sungguh-sungguh. Makanya lihat keadaan kita bertahun-tahun bergereja, tapi hidup tidak ada perubahan. Kalau 2024 kita pilih jalan yang salah, dengar tapi tidak lakukan, maka yang kita dapat adalah kutuk. Seolah-olah kita hidup di bawah kebodohan. 2025 yang sudah hampir berakhir Januari ini, ayo ubah pilihan kita. Kalau tidak, hidup kita akan seperti itu saja. Ya, ada undangan, ada yang dihidangkan, silakan dinikmati. Meja hidangan yang manakah yang sering kita habiskan waktu kita, yang sering kita pilih menu-menunya di piring makan kita? Apakah meja hidangan yang disediakan oleh kebodohan ataukah meja hidangan yang disediakan oleh hikmat? Ya, judul khotbah pagi hari ini, hikmat atau kebodohan. Saya diminta untuk disampaikan firman Tuhan yang disampaikan di ibadah raya kedua pada minggu pertama Januari kemarin. Ya, tema kita masih tetap tentang penyertaan Tuhan. Ya, kita akan belajar apa kira-kira yang disajikan di meja makan kebodohan. Ini bisa menjadi refleksi, renungan bagi kita, evaluasi bagi kita menjalani hidup kita. Ya, di tahun ini, menu makan di meja makan yang mana yang paling sering kita habiskan waktu, nikmati sepanjang 2024 bahkan di Januari ini? Ya, meja kebodohan ataukah meja hikmat? Kita lihat menu dari meja kebodohan. Yang pertama, menu yang disediakan di meja kebodohan namanya hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Mazmur 14 ayatnya yang pertama. Untuk
pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Orang bebal itu mereka hidup dan merasa menjalani hidup seolah-olah Allah tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan, tidak ada yang namanya Allah. Itu hanya bayang-bayang atau omongan orang-orang yang hari-hari hidup di gereja. Tuhan itu tidak ada. Matthew Henry katakan, awal kebodohan manusia adalah meniadakan Allah dalam hidupnya dan menganggap Allah tidak mampu intervensi dia dan hidupnya. Ya, orang bukan tidak tahu Allah ada, dia tahu Allah ada, tapi cara hidupnya seolah-olah Allah tidak ada. Ya. Kita menganggap Allah tidak mampu mengintervensi pilihan-pilihan hidup kita. Orang tidak lagi peduli bahwa Allah itu ada, dan orang-orang seperti ini yang menganggap seolah-olah Allah tidak ada, Allah tidak mungkin berkuasa atas hidupnya, dan apa yang dia lakukan seolah-olah semuanya meniadakan Allah. Apa yang dia lakukan, ya? Dan buah dari orang-orang hidup seperti ini itu busuk dan jijik. Alkitab katakan, perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik. Ya. Tadi katakan Mazmur 14 ayat yang pertama tadi. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Buah perbuatannya bagaimana? Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya. Orang-orang seperti ini menganggap bahwa Allah tidak ada. Mereka tahu Allah ada, tapi hidup seolah-olah Allah tidak ada. Mau hidup sesuka hati, mau berkata-kata sesuka hati, terserah mereka. Mau dunia bilang orang ini terlalu baik, dia tuh suka bantu orang. Tapi di hadapan Allah, apapun yang dia lakukan tanpa pengenalan akan Tuhan, apapun yang dia lakukan di luar Tuhan, di pandangan Tuhan, busuk dan jijik. Ya, kemuliaan dari dunia mungkin banyak orang puja-puji, status sosial, keberadaan, status ekonomi, segala yang melekat padanya mungkin bagi dia itu baik, tapi di mata Tuhan busuk dan jijik semua perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Makanya dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Bagaimana ceritanya ada orang yang meniadakan Tuhan, tapi kemudian dia rasa bahwa dia baik-baik saja. Ya. Mazmur 74 bilang hidupnya baik-baik saja orang fasik. Kemegahannya kita lihat silau. Dia punya segala sesuatu yang menurut kasat mata dunia ini paling diincar orang dunia. Pangkat jabatan apa yang melekat pada diri mereka itu kemuliaan menurut mereka. Tapi kalau kita baca Mazmur 73 sampai selesai, kesudahan mereka jatuh tergelincir dan tidak ada yang menolong di akhir hidup mereka. Hidup ini begitu, kita tutup mata semua selesai. Yang kita anggap kemegahan, kebesaran yang dunia sematkan pada kita, kalau tanpa Tuhan hilang begitu saja. Habis. Tanpa Tuhan semua yang kita kumpulkan, semua perbuatan baik yang manusia bilang itu baik, manusia bilang itu hebat, keren, Tuhan bilang di luar aku semua kebaikanmu baunya busuk di hadapan Allah. Hidangan yang pertama ini mengerikan. Kalau kita santap, kita taruh di piring makan kita, lalu kita nikmati. Semua yang kita lakukan bisa jadi kita adalah orang-orang yang tahu tentang Tuhan. Makanya Titus 1 ayat 16 berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Orang-orang yang hari-hari hidupnya menikmati hidangan dari meja kebodohan adalah orang-orang yang mengaku mengenal Allah, bicara tentang Tuhan dan Alkitab. Dia juga senang, ya. Dia juga bisa nyambung waktu kita bicara tentang Tuhan, suka kutip firman Tuhan juga. Dan orang-orang ini keputusannya berdasarkan pikirannya sendiri, menganggap segala sesuatu yang dia miliki, dia punya cukup untuk hidup di dunia ini. Ya,
sesuatu yang diinginkan dan dia pikir itu sudah cukup baik, padahal Alkitab bilang busuk dan jijik perbuatan mereka. Seringkali kita menjalani hidup kita seperti itu. Orang seringkali mereka lupa Tuhan. Kalau rekening masih banyak, gaji lancar, kesehatan baik, deposito masih ada uang, pangkat bagus, ketemu semua orang tunduk sama dia, hormat sama dia, ya. Jangankan Tuhan yang omong dengan dia, ya. Jangankan kita yang omong dengan dia, Tuhan pun tidak dianggap, ya. Tuhan pun dianggap tidak ada dan tidak penting. Waktu kita bicara tentang Tuhan itu buang-buang waktu. Kalau masih tampan, masih muda, masih gagah, masih sehat, semua yang melekat pada dirinya itu semua yang dunia kejar. Jangan omong Tuhan. Ya, Amsal 17 ayatnya yang ke-11 bilang, lebih baik ketemu beruang betina yang galak yang kehilangan anak-anak daripada ketemu orang yang seperti ini. Seringkali kita ketemu orang-orang seperti ini. Jangan terlalu bicara tentang Tuhan lain, ya. Atau ketika hujan sadiki, ini jadi gereja atau tidur saja. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Hal-hal sederhana kita meniadakan Tuhan di hidup kita. Ini salah satu menu hidangan kebodohan. Menu yang kedua yang disediakan dari meja kebodohan adalah merasa diri bijak dan lebih tahu. Hidangan kedua dari kebodohan adalah merasa diri bijak dan lebih tahu, suka mengambil keputusan berdasarkan pikirannya sendiri dan mengabaikan kehendak hati Tuhan. Apakah menu makan di meja makan kebodohan ada di piring makan kita sepanjang bulan ini, sepanjang hari-hari ini? Amsal 12 ayatnya yang ke-15. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang bodoh selalu menganggap apa yang dia pikir itu pasti benar, baik, dan paling betul. Bahkan dengan Tuhan seringkali kita berbantah-bantah. Sudah berdoa betul, tapi seringkali ketika Tuhan sudah jawab doa, kita menyodorkan kita punya pilihan. Tuhan, ini saya punya pilihan. Tuhan punya mau begini, tapi saya punya mau yang begini. Ya, Tuhan kalau bisa beta tuh begini, kalau bisa beta tuh dapat jodoh yang seperti ini. Orang seringkali salah sasaran dalam kehidupan, gagal fokus. Dia pikir fokusnya adalah hal-hal yang fana di dunia ini. Ya, kalau sasaran kita, tujuan kita bukan Kristus, maka kita tidak akan pernah sampai pada kehidupan yang kekal. Selama sasaran kita, tujuan kita, fokus kita bukan Kristus, kita akan sampai di tempat yang salah. Orang sering berpikir tanpa sadar, dan dalam tingkahnya dia berlaku seolah-olah sasaran tujuan hidupnya adalah hal-hal fana di dunia ini. Ke gereja hanya supaya dapat jodoh. Ketika tidak dapat jodoh sesuai yang diinginkan, maka dia kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ya, ini salah sasaran. Tuhan tidak jadi sasaran, jodoh jadi sasaran. Waktu dia datang ke gereja, sasarannya, fokusnya adalah supaya hutang lunas. Waktu hutang tidak lunas-lunas, tinggalkan Tuhan. Waktu dia datang ke gereja supaya dapat pekerjaan, supaya jabatan tambah naik, tapi ketika semua sasaran itu tidak tercapai, maka dia tinggalkan Tuhan. Orang hidup salah fokus. Dia pikir fokus hidupnya adalah menikah, maka seluruh tenaga, kekuatan, pikiran dihabiskan hanya untuk menikah. Padahal itu pun fana. Ya. Dan ketika sudah menikah, sudah lupa Tuhan. Padahal kita lupa bahwa pernikahan kita itu pun fana. Waktu nafas terakhir dihembuskan, selesai. Makanya Amsal 9 ayatnya yang ke-9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kalau orang bodoh
semua kesuksesannya, pencapaiannya, semua yang dia miliki hari ini karena hasil keputusannya, karena dia pandai, karena dia punya relasi yang baik, mampu membangun segala sesuatu. Semua yang dia punya hari ini karena dia, lalu dia mengabaikan Tuhan. Raja Salomo adalah salah satu raja yang penuh kebijaksanaan. Ketika Tuhan suruh Salomo minta, Salomo hanya minta hikmat, dan Tuhan berikan bukan hanya hikmat, tapi semua kekayaan dan berkat-berkat yang lain pun Tuhan berikan kepada Salomo. Betapa pentingnya hikmat. Orang-orang bodoh sering meniadakan hikmat. Hidup kita ini arena pertandingan, dunia ini arena bertanding, tempat kita dilatih, tempat training. Nah, tempat latihan dan tempat training ini seringkali pertandingan yang kita lakukan di tengah-tengah pertandingan kita. Kita menganggap karena kita bisa, karena kita cukup mampu, karena kita cukup bijaksana, dan karena kita cukup tahu. Ya. Orang bijak bikin keputusan bergantung kepada Tuhan dan tidak menganggap dia lebih tahu, apalagi mengabaikan Tuhan. Di meja makan hidangan kebodohan seringkali, ya, apa yang kita punya, sesuatu yang kita banggakan, kita lupa. Kita pikir semua ini karena saya punya relasi, saya punya kenalan, orang-orang di sekeliling saya membuat saya besar sampai hari ini. Kita suka makan hidangan ini dan mengenyangkan perut kita dengan pikiran-pikiran yang seperti ini. Seringkali kita mengabaikan Tuhan. Kita berpikir kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ini kebodohan. Kalau hari-hari ini saudara malas berdoa, malas renungkan firman Tuhan, malas baca Alkitab, itu tanda saudara terus menikmati hidangan dari meja kebodohan. Meja kebodohan itu menyediakan hidangan itu, hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Yang kedua, berpikir dia lebih berhikmat daripada Tuhan. Jangan-jangan hari-hari ini ambil menu itu dan menu itu ada di piring makan saudara. Ya, bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Makanya Tuhan bilang kepada Petrus ketika Petrus keluar, aku akan tetap mengikuti engkau. Semua orang bisa meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Petrus luar biasa. Bahkan aku engkau. Tuhan bilang, Petrus, ya. Setelah itu Tuhan bilang kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, berjaga-jaga dan berdoalah. Waktu dia pergi, mereka tidak berdoa, mereka tidur. Tuhan suruh berdoa, mereka tidak berdoa, mereka tidur. Tuhan balik, lihat mereka tidur. Tuhan bangunkan, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Tuhan pergi, dosen berdoa, Tuhan tidur. Sampai 3 kali. Tuhan pergi lagi, Tuhan bilang berdoa. Mereka tidak berdoa, mereka tidur. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, mereka lari tinggalkan Tuhan. Saudara bisa punya komitmen yang baik di hati Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau tetap setia sampai akhir. Tapi kalau saudara tidak kuat dalam doa, sebentar lagi engkau pasti jatuh. Petrus, Yakobus dan semua murid-murid lari tinggalkan Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak berdoa. Tuhan tuh suruh berdoa sampai 3 kali. Mereka tidur 3 kali. Disuruh berdoa 3 sampai 3 kali. Mereka tidur. Apakah kita seperti itu? Hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Dan kita berpikir kita bisa, kita mampu dengan kekuatan kita. Saudara lihat hari-hari ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang wow, suami bisa bunuh istri. Ya, istri bisa bakar suami. Mau bangga apa? Saya minta orang Kristen, saya mungkin minta pun suami lakukan itu. Saya kemarin selesai doa, saya bilang, hati-hati kalau kita tidak kuat dalam doa. Iblis itu kerja hari-hari ini dengan begitu dahsyat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Alkitab katakan dalam Wahyu, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat, dia bekerja dengan begitu dahsyat. Kalau kita tidak berdoa, biar kamu orang bertobat pun, biar kamu orang Kristen pun, sebentar lagi engkau jatuh. Ya,
dengar nasihat, terima teguran. Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Makanya kenapa kita punya 2 telinga 1 mulut, supaya kita lebih banyak dengar daripada bicara. Dengar dan renungkan. Roh Kudus bantu kita mencelikan apa yang kita dengar, nasihat atau teguran. Hari-hari ini orang pintar banyak, orang pandai banyak, orang bijak sedikit, orang berhikmat jarang ada. Ya, hidangan atau menu kedua dari meja kebodohan adalah menganggap diri bijak dan lebih tahu. Semoga menu ini tidak ada di piring makan kita. Yang ketiga, menu hidangan yang ketiga di meja kebodohan adalah berpikir bahwa hidup ini selesai di dunia ini saja. Ya, semua yang dia punya itu pakai sebaik mungkin karena habis di dunia ini ya sudah. Setelah hidup ini tidak ada apa-apa lagi. Ini salah satu bentuk kebodohan. Orang bodoh sering berpikir bahwa hidup hanya di dunia. Sementara Alkitab bilang waktu kita hidup di dunia, di arena pertandingan ini, waktu kita di training, sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita dibantu di sini untuk hidup nanti di kekekalan. Makanya Kolose 3 ayatnya yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada di dunia, hidup di bumi, tapi yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Karena pada akhirnya kita akan menghadap Tuhan. Di dunia ini kita tidak lama. Alkitab bilang hidup kita seperti uap. Minggu kemarin saya sampaikan, hidup kita Alkitab selalu gambarkan seperti debu. Tidak perlu tornado untuk menghilangkan debu. Cuman angin-angin sepoi-sepoi saja debu hilang. Seperti apa lagi Tuhan bilang? Seperti rumput, pagi berkembang, siang layu, sore sudah. Apalagi Tuhan mengumpamakan hidup manusia seperti uap, buka panci, uap naik, tiba-tiba hilang. Itulah hidup manusia. Alkitab bilang hidup seperti uap, sebentar saja lalu hilang, lenyap, selesai, sehingga ada cerita. Kenangan tentang kita juga akan hilang. Alkitab bilang parahnya di hidup kita yang sementara ini, seringkali kita habis-habisan di sini dan kita lupa bahwa ada kehidupan kekal. Bagaimana nanti saya? Apa jadinya saya setelah tidak ada di dunia ini lagi? Kemana saya pergi setelah dari dunia ini? Alkitab katakan 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hidup tidak peduli ada Tuhan. Hidup seolah-olah kehidupan hanya di dunia ini saja. Setelah ini tidak ada apa-apa lagi. Ya, jadi senangkan diri sekali, minum-minum sampai puas, ya, main game sampai puas, scroll sampai puas, habiskan waktu. Padahal Tuhan berulang kali mengingatkan lewat kami hamba-hamba Tuhan, pergunakan waktumu, tebus waktumu. Kalau sudah kita bertobatnya umur 40 tahun, umur 30 tahun, waktu yang sisa ini kau tebus waktu untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dikasih PR harus angkat beras 10 karung kasih pindah, itu tugas kita. Maka kalau kita bilang masih 2 minggu, santai dulu, sampai tiba-tiba besok waktu selesai, mulai kita saya bisa, ya, saya bisa istirahat lagi. Kenapa? Karena harus tebus waktu, harus tebus. Sudah tinggal 1 hari, 10 karung harus pindah, maka tidak ada istirahat sampai selesai. Ya, demikian pula kita. Kalau Tuhan tetapkan kita hidup sampai usia 50 atau 60 tahun saja, lalu kita bertobat di usia 40 tahun, maka 10 tahun itu kita harus pakai untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Tebus waktu yang sudah terbuang dengan percuma di 40 tahun itu, atau di 30 tahun yang sudah kita hidup tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Makanya Kolose pasal 3 ini yang kedua tadi dikatakan pikirkan perkara yang di atas, bukan
yang di dunia ini saja. Ingat, di dunia ini tempat tumpangan sementara, kita tidak akan lama di sini. Di dunia ini Tuhan taruh kita untuk dididik, untuk belajar, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Kalau kita tarik, geser lagi waktu ke belakang, kita pakai waktu kita lebih banyak untuk apa? Apa yang paling banyak memenuhi isi pikiran kita? Kita katakan, pikirkan perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Karena yang kekal itu bukan di sini. Di sini kita sementara. Ya, umur yang paling panjang menurut Mazmur 70, kalau kuat 80. Kalau sekarang mungkin ada yang 90. Itu sebentar saja, sangat sebentar. Kalau Tuhan berkenan. Makanya Alkitab bilang, selama ada waktu di sini, di dunia ini, pikirkan perkara di atas. Setelah dari sini saya akan kemana? Setelah saya tinggalkan dunia ini, saya kemana? Sudah cukupkah semua yang ada pada saya untuk hidup kekal nanti di sana? Habis dari dunia ini gimana? Untuk perkara makan, minum, pakai, kemegahan, kemuliaan, kita habis-habisan. Ya, kita buang waktu, kita lupa bahwa yang kekal itu di atas, bukan yang di sini. Yang harus dikejar mati-matian itu yang di atas, bukan yang di sini. Maka saya selalu pergunakan setiap momen-momen, apalagi kalau ibadah pemakaman, untuk mengingatkan umat Tuhan, ya, agar melihat orang yang terbaring di depan kita, tarik ke diri kita. Waktu saya selesai dari dunia ini, rumah tidak bawa, sertifikat tanah tidak bawa, tanpa kos-kosan tidak bawa, semua tanpa usaha tidak bawa, tidak taruh dalam peti mati. Piagam-piagam yang saya kejar mati-matian, semua surat-surat penghargaan yang saya dapat tidak akan bawa dalam peti mati. Ya, baju yang paling mahal yang kita beli dengan gaji pertama, karena itu baju incaran kita atau sepatu incaran kita, itu pun tidak akan kita bawa. Karena kalau sudah mati, kaki sudah terlanjur kaku, tidak bisa pakai. Dan kalaupun pakai sepatu manis dan cantik, pakai baju manis dan cantik pun, kita sudah tidak tahu lagi bagaimana rupa dan bentuk kita. Fana, sudah fana. Selesai, kita fana. Sudah, waktu kita mati, yang hancur lebih dahulu itu pakaian yang kita pakai. Yang orang kasih pakai kita dan sepatu itu orang yang kita kejar mati-matian. Kita meniadakan Tuhan, membelakangi Tuhan dalam sikap hidup kita hanya untuk hal-hal sementara. Semua akan selesai, hancur, lisut, selesai. Mana ada orang mati, jantung stop, lalu dia bilang, nanti kas pakai beta jas yang paling mahal yang beta beli di beta gaji pertama itu ya. Nanti kas pakai beta jas yang beta pakai waktu beta pelantikan kenaikan jabatan. Kan tidak bisa, tidur sudah kaku. Maka orang mau kas pakai sudah tidak bisa protes. Ya, selesai. Perkara pakai pun kita tidak bisa pilih lagi waktu kita sudah mati. Tapi kita mati-matian. Daya, pikiran, tenaga, energi, perasaan, waktu kita habiskan semuanya untuk sesuatu yang bersifat fana, sementara di dunia ini. Setelah ini gimana? Itu yang paling penting yang harus kita pikir. Yang kekal itu di sana bersama dengan Kristus. Karena ini, mari, waktumu pikirkan perkara-perkara kekal di mana Kristus ada, bukan di dunia. Nanti dia datang sebagai hakim. Dunia ini hancur dalam api. Sudah lihat apa yang terjadi? Los Angeles, kamu di mana lagi? Glodokan. Itu berita di Glodokan lucu jadinya. Suami pamit sama istri mau perjalanan dinas ke Surabaya, tahu-tahunya mati di tempat karaoke di Glodok. Ya, akhirnya ketahuan kalau suami tidak perjalanan dinas, ada di tempat karaoke. Ya, kita taruh di piring makan kita, kita makan setiap hari hidangan kebodohan itu, kita kejar mati-matian. Ya, padahal dia seperti air laut, semakin kita minum, semakin kita haus, tidak ada habis-habisnya. Kejar terus, tidak ada habis-habisnya. Karena kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan, bukan dalam dunia ini. Maka orang bodoh berpikir bahwa hidupnya kelar di dunia ini. Ini tumpangan sementara.
Kita habis-habisan semua yang kita miliki, kita habiskan di sini. Makanya ada orang mati gantung diri. Ya. Pulang balik untuk mobil apa tuh, penumpang tinggal ganteng, bikin apa-apa itu pikir memang bodoh memang kan. Gantung diri lain baru bisa di top dengan akan gantung diri itu. Saya bilang ini jangan-jangan remaja-remaja, orang-orang muda belajar, oh kalau ketemu viral nih gantung diri, jangan ketemu cewek jadi viral. Mereka tidak pikir hidup bekal, bahwa Tuhan pasti akan datang. Pokoknya hidup sesuka hati saja. Kan Tuhan sudah mati satu kali dan kita sudah selamat. Alkitab bilang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Jadi hidup sesuka hati saja. Saudara jangan salah. Roma 2 ayat yang keempat katakan maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita hidup, kita masih bikin dosa tapi kita tetap hidup, itu bukan Tuhan setuju dengan kita punya kehidupan, tapi Tuhan punya kemurahan belas kasihan saja supaya kamu bertobat. Tapi kita pikir bahwa Tuhan tetap izinkan kita hidup karena Tuhan setuju dengan kita bicara hidup. Tidak. Kalaupun Tuhan belum datang, maksud Tuhan adalah supaya Tuhan kasih waktu kepada kita supaya kita bertobat. Tapi hari ini gereja banyak yang bikin bodoh orang Kristen. Sehingga apa? Hidup sesuka hati saja. Kita sudah terima anugerah keselamatan, sekali selamat tetap selamat. Maka hidup sesuka hati saja. Tidak usah serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Mereka menghabiskan waktu untuk tidur-tiduran santai-santai. Alkitab menggambarkan tentang 5 gadis yang bodoh. Tidur-tiduran tidak melakukan apa-apa. Tidak pikir bagaimana nanti kalau Tuhan datang, mereka tidak peduli. Akhirnya waktu mempelai datang mereka kaget karena minyak dalam pelita habis. Tidak pikir kalau kita mati terus menghadap Tuhan, apakah saya bisa menghadap Tuhan? Tidak pikir itu. Ya, Tuhan segera datang, baik atau tidak baik waktunya. Matius 25 ayat yang ke-13 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Orang bijak berpikir tentang hidup kekalnya nanti. Pikirkan, apakah kita akan masuk dalam orang-orang yang diselamatkan atau tidak? Ada seorang filsuf namanya Socrates. Dia bilang hidup yang tidak ditelaah adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Pikirkan hidupmu dengan matang. Karena itu minggu kemarin saya katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan lihat orang tidak setia, kita ikut-ikutan tidak setia. Aduh itu juga kasih setiamu. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan. Ibu pendeta kenapa dia tidak setia? Dia tetap dikasih pelayanan. Belas kasihan Tuhan. Tuhan masih berbelas kasihan. Maksudnya adalah supaya kamu jadi setia dong, supaya kamu bisa intim dengan Tuhan. Tapi kalau belas kasihan Tuhan selesai, nafas putus, saya sudah tidak bertanggung jawab. Karena tiap minggu saya terus bataria bertobat. Tapi kalau terus mempermainkan kasih karunia Tuhan, kemurahan waktu yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan, selesai saja. Kemarin ketika kita berdoa lalu Tuhan ingatkan, waktu saya bilang Tuhan, saya minta lagi belas kasihan Tuhan untuk para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi kemudian saya berpikir, tapi kalau Tuhan bilang tahun ini selesai bagaimana? Ya, tahun ini selesai ya selesai. Kita boleh tawar-menawar dengan Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang selesai. Jadi kalau masih dikasih kesempatan melayani Tuhan, masih dikasih kesempatan hidup, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita dikasih kesempatan supaya kita bertobat, bukan supaya kita hidup sesuka hati terus. Pakai, gunakan kesempatan kemurahan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, supaya nanti engkau tidak binasa. Meja makan yang kedua, meja makan hikmat. Menu yang pertama yang disediakan oleh meja makan hikmat, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan.
Permulaan artinya langkah awal dari orang-orang yang mau hidup dengan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini keputusan yang besar. Rasa hormat kepada Tuhan itu takut akan Tuhan. Banyak orang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Tapi ketika kita mau untuk menikmati dari meja makan yang disediakan, menu dari meja makan hikmat, menu yang pertama adalah takut akan Tuhan. Dikatakan dalam kitab Amsal, permulaan hikmat ialah apa? Takut akan Tuhan. Ya, apakah takut akan Tuhan ini ada di piring makan kita? Cari orang pandai banyak, cari orang berkarisma, menurut pandangan dunia banyak. Ya, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak banyak. Kita masuk di tahun baru ini, masalah mungkin tetap sama, tapi sikap hati kita beda dengan tahun kemarin. Betapa pentingnya takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Orang bijaksana untuk menjadi berhikmat di tahun ini, di hari-hari ini, mulailah dengan langkah awal takut akan Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jangan buang waktu hari ibadah, beribadah, ya. Jangan lalaikan jam-jam beribadah. Karena kita katakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paketan daripada takut akan Tuhan adalah beribadah kepadanya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap. Coba tampilkan ayat itu dulu. 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi kalau kita bilang kita takut akan Tuhan, paketannya adalah kita pasti beribadah kepada Dia. Orang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya dengan banyak sekali masalah dan tantangan. Ayub dipuji oleh Tuhan sebagai orang saleh. Kalau kita bilang dia takut akan Tuhan, maka kita akan lihat, ya, Ayub diuji oleh Tuhan, tetapi mengalami tantangan demi tantangan. Tapi kita lihat, setelah pujian dari Tuhan ini, Ayub menerima ujian yang luar biasa. Tapi Ayub tetap bertahan. 2025 jangan isi pikiran kita hanya dengan urusan-urusan lama. Bagaimana kita kredit, ambil motor, ambil mobil, ambil rumah baru. Jangan. Ya. Hiduplah takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Jalan kita langsung ditunjukkan oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan, jaminannya jelas. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan langsung kasih tunjuk jalan yang harus dia pilih. Makanya melewati lembah baka, lembah bayang-bayang maut, kita tidak akan apa-apa, karena Tuhan yang tunjukkan jalan. Jangan masuk tahun baru kalau tidak ada evaluasi. Ya, sudah sejauh mana cinta kita, rasa takut kita akan Tuhan. Kalau kita tidak ada evaluasi seperti itu, hidup kita akan biasa-biasa saja. Menu yang kedua dari meja makan hikmat adalah pengenalan akan Yang Maha Kudus. Ya, kalau kita kenal Dia dengan baik, maka kita pasti akan melewati tahun demi tahun. Orang bilang 2025 banyak masalah yang akan terjadi. Isu yang paling besar di 2025 adalah badai matahari. Itu bukan ramalan, tapi badai matahari itu merupakan dari badan geologi atau ke badan meteorologi dan geofisika. Mereka memantau dan mereka melihat
melihat bahwa 2025 akan terjadi badai matahari, dan kalau badai matahari terjadi, maka internet akan non-aktif, tidak akan ada lagi. Saudara, kalau internet tidak ada, internet ini masalahnya bukan Indomie, telur dan kornet. Internet itu hari-hari ini dia yang atur semua, ya. Sangat penting bagi zaman ini itu internet. Kalau terjadi itu badai matahari, internet selesai. Saudara pun semua deposit selesai. Bergantung sungguh kepada Allah. Kenali Allah kita dengan benar. Ya, mustahil bagi kita mengerti segala sesuatu kalau kita tidak kenal Tuhan. Amsal 30 ayatnya yang ke-24. Amsal 30 ayatnya yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Selanjutnya, semut, bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Lanjut. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Lanjut. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Kalau kita kenal Tuhan, saudara bayangkan, waktu kita kenal Tuhan, kita tahu kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat dan dahsyat, maka pandangan hidup kita di dunia ini, ya, kita tidak akan merasa kecil dan sendiri. Kita sanggup melakukan hal-hal yang besar karena kita kenal Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi ayatnya yang ke-24, tampilkan lagi. Salomo memakai metafora 3 hewan kecil ini untuk kasih tunjuk kepada manusia, kalau engkau kenal Tuhan, hidupmu berbeda sekalipun di dunia ini engkau kecil. Saudara lihat, 4 binatang yang terkecil. Pertama, semut. Semut itu bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut musim hujan begini kita jarang lihat dia di permukaan, karena dia sudah ada di bawah tanah. Dia sudah menikmati. Saudara bisa bayangkan, semut, hikmat dari mana? Musim panas kerja, musim hujan kau menikmati. Hikmat dari mana? Semut yang remeh Tuhan kasih hikmat. Waktu musim panas kerja, kumpulkan, taruh di lubang-lubang. Waktu musim hujan tinggal nikmati. 2, pelanduk. Pelanduk sedikit lebih kecil dari tikus. Ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk bangsa yang lemah. Coba saudara pikir hikmat dari mana? Ya, takutlah akan Tuhan, kenal Dia. Kalau kita bilang kita lebih dari pemenang, itu bukan omong kosong. Pelanduk itu hewan yang paling lemah, yang kecil, hewan yang paling lemah, tapi dia bisa bangun rumah di atas bukit batu. Itu pekerjaan sulit, tapi itu pekerjaan ilahi yang bersumber dari hikmat Tuhan. Kita bangun rumah di atas batu belum tentu bisa selesai, karena ini bukan cangkul batu, Pak. Tapi pelanduk bisa bangun rumahnya di atas bukit batu. 3, belalang. Ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ya, belalang tidak ada pimpinan, tidak ada yang memimpin mereka. Karena itu mereka tidak perlu sibuk-sibuk 5 tahun sekali harus pilih pimpinan. Tidak pernah sibuk senggol sana senggol sini, kas jatuh sana kas jatuh sini supaya bisa naik, lapor sana lapor sini. Belalang tidak ada yang seperti itu. Belalang tidak punya raja, tapi kita bilang semuanya berbaris dengan teratur. Belalang itu orang depan tidak akan pernah mengambil jatah orang belakang. Ya, mereka tidak pernah merebut apa yang bukan jatah mereka. Kalau saudara perhatikan dengan baik, hidupnya teratur sekali. Kalau bukan hikmat dari Tuhan tidak bisa. Terakhir, cicak. Ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan ada di istana. Cicak bisa kau tangkap dengan tanganmu. Artinya cicak ini sangat lemah. Bahkan Amsal sangat jelas katakan untuk kasih tahu kepada kita, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mustahil di bawah kolong langit ini Tuhan bisa buat. Cicak, ya, cicak itu kita bisa tangkap dengan tangan kita. Tapi siapa yang tangkap cicak lalu kumpul cicak, ya, lalu dibawa di istana presiden, di istana raja? Tidak ada.
Tidak ada. Ya, istana presiden, istana raja itu berlapis-lapis pengamanan. Kita mau masuk saja tidak bisa. Tapi cicak yang begitu lemah yang bisa kita tangkap dengan tangan kita, dia ada di istana raja, dia ada di istana presiden. Siapa yang taruh dia? Apakah ada yang bawa cicak ke istana raja atau ke istana presiden? Kan tidak. Kalau Tuhan mau taruh dia di situ, dia akan ada di situ. Saudara lihat, itu Tuhan yang besar menurut manusia. Ya, dia mungkin bisa lakukan segala sesuatu, tapi Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dalam Amsal 30 di ayat selanjutnya 29 sampai 31 ada 3 binatang yang gagal langkahnya, bahkan 4 hal yang gagal jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Singa yang kuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun ini penggambaran singa itu kuat. Alkitab mau kasih tahu kita ada singa raja hutan, tapi singa Tuhan tidak kasih hal-hal istimewa seperti kepada keempat hewan kecil yang lemah tadi. Ya, saudara percaya Tuhan yang mengatur semua, amin. Dia berdaulat atas semua, juga atas hidupmu dan hidupku. Kita mungkin orang kecil yang tidak dianggap. Jangan mati sia-sia tanpa kenal Tuhan. Jangan hidup sia-sia tanpa hormat akan Tuhan, karena perlindungan kita adalah dari Tuhan. Maka mungkin lemah kecil menurut dunia ini, tapi Tuhan sanggup pakai orang-orang yang lemah bagi dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Karena itu saudara pastikan hiduplah dalam hormat dan takut akan Tuhan, karena Dia memegang kendali atas seluruh isi dunia ini. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Adalah sia-sia orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak hidup takut akan Tuhan.